Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajuri. Di sini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran yang akan digunakan sebagai syarat untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2023. Outline pemaparan itu yang saya gunakan adalah mata kuliah dasar pemuliaan tanaman yang terdiri dari deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian metode pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian sistem penilaian, dan rekaman video proses pembelajaran. Kemudian identitas mata kuliah yaitu semester ganjil tahun 2022-2023 dengan kode mata kuliah AGT 025 dan pada semester 4 dengan bobot SKS yaitu 3 SKS dengan pengampu saya sendiri, Sajuri. Kemudian deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mempelajari hibridisasi yang terdiri dari pemilihan tetua dan penentuan kultivar hibrida. Kemudian pembahasan pemulihan resisten terhadap serangga, kemudian cekaman kekeringan dan juga cekaman salinitas, dan juga pengembangan sumber daya genetik melalui teknik penyerbukan, baik penyerbukan silang maupun penyerbukan sendiri, dan juga bagaimana memproduksi benih menjadi suatu varietas hingga disebarkan ke masyarakat. Dan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu menjelaskan hibridisasi yang terdiri dari pemilihan tetua dan pembuatan kultivar hibrida. Kemudian menjelaskan dan mengamati resistensi suatu tanaman terhadap serangga, cekaman kekeringan, dan cekaman salinitas. Dan juga menjelaskan strategi pemulihan dengan pengembangan sumber daya genetik melalui teknik dasar perbaikan sifat. Dan yang terakhir adalah menjelaskan proses produksi benih menjadi varietas dan bagaimana pelepasan varietas tersebut ke masyarakat. Materi perkuliahan yang pertama yaitu pengertian pemulihan, kemudian hibridisasi, di sini pemilihan tetua, kemudian yang pertemuan ketiga hibridisasi kultivar hibrida, kemudian pemulihan resistensi ketahanan tanaman terhadap serangga, dan pemulihan resistensi ketahanan tanaman terhadap kondisi kekeringan, kemudian pemulihan resistensi terhadap ketahanan tanaman pada kondisi salin, ya. Kemudian sumber daya genetik, perkembangbiakan tanaman hubungannya dengan pemulihan, kemudian teknik dasar pewarisan sifat yaitu menyerbuk sendiri, teknik dasar perbaikan sifat menyerbuk silang, kemudian produksi dan distribusi benih. Di sini produksi benih, kemudian yang terakhir adalah produksi dan distribusi benih, pelepasan varietas. Nah, metode pembelajaran yang dilakukan yaitu ada metode daring dan juga luring terbatas. Metode daring kita menggunakan fasilitas aplikasi Classroom dan juga aplikasi Siakat yang dimiliki oleh Universitas Pekalongan. Kemudian luring terbatas dengan
pemaparan, dan diskusi. Kemudian komponen penilaian di sini ada presensi, praktikum, tugas, UTS, dan UAS yang totalnya adalah 100%, yang terdiri dari 10% presensi, praktikum 20%, kemudian tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 25%. Dan selanjutnya yaitu video pembelajaran. Nah, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke dalam pertemuan kedua dengan materi kuliah, yaitu hibridisasi. Kita untuk pertemuan ini kita lebih fokus ke pemilihan tetua, ya. Nah, dalam pemilihan tanaman itu sendiri, ya, pemilihan tetua itu menentukan bagaimana hasil yang turunan yang akan kita cari. Misal teman-teman mahasiswa itu bisa melakukan mengambil contoh tanaman hias atau tanaman buah. Nah, jika kita ingin mendapatkan tanaman yang unggul, misal anggrek dengan kemampuan adaptasi yang baik, ya, kemudian warna yang menarik, kemudian tanaman buah, misal durian, bagaimana mendapatkan durian yang memiliki rasa manis, kemudian daging tebal, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal tersebut kita peroleh dari indukan yang memang punya cita rasa yang seperti itu, ya. Tapi di sisi lain, selain cita rasa, ya, kita juga harus memperhatikan kemampuan tanaman itu sendiri untuk tahan terhadap serangan hama penyakit, atau tanaman itu sesuai dengan iklim yang ada di tempat kita. Nah, jadi bagaimana mendapatkan tanaman yang unggul dari segi anakan yang baik. Nah, berarti kita harus menentukan bagaimana indukan yang baik. Di sini hibridisasi atau persilangan buatan adalah penyerbukan buatan antara tetua yang berbeda genotip. Nah, berarti dia memiliki kemampuan yang berbeda. Ya, di sini memiliki kemampuan genotip yang berbeda. Berarti dia akan diturunkan, ya, sifat induk A misal dan induk B itu akan diturunkan ke anaknya. Nah, apakah sifat yang baik itu atau yang buruk? Nah, itu. Jadi kita juga harus bisa menentukan, ya, untuk mendapatkan anakan yang memiliki sifat yang baik. Nah, di sini persilangan buatan itu dilakukan dengan tujuan yang pertama adalah menggabungkan sifat yang diinginkan, ya. Menggabungkan sifat yang diinginkan, ya. Sifat yang unggul belum tentu dia diinginkan, ya. Nah, jadi contoh di sini daya hasil yang tinggi, misal pada tanaman padi, ya. Dia ini contoh, ini pada cabai, ya. Ada cabai hasil yang tinggi, kemudian dengan sifat resisten terhadap serangan hama, contoh kutu daun dan apit, ya. Jadi bisa tidak nih kita mendapatkan tanaman cabai yang tahan terhadap hama ini
hama kutu daun dan kutu apit ini sangat menyukai tanaman cabai itu sendiri. Nah, kemudian contoh lain, misal padi, ya, tanaman padi, ya, yang disukai oleh masyarakat, misal saat ini IR64, ya, IR64. Nah, pada kondisi tertentu, apakah si padi IR64 ini tahan juga dengan serangan worm? Oh, dengan kemampuan produksi yang baik, nah, dan dia juga disukai oleh masyarakat. Nah itu, jadi diinginkan juga, tidak hanya melihat produksinya yang tinggi, tapi dia juga diinginkan. Contoh pada tanaman padi gogo, impago, unsut, ya, ternyata padi gogo ini memiliki kemampuan produksi yang tinggi dengan kelebihannya dia pulen. Nah, pada kemampuan seperti ini sebetulnya ya lebih baik daripada padi gogo sebelumnya. Nah, tapi faktanya ternyata di daerah Padang, Sumatera itu awalnya padi gogo ini diterima dengan sangat baik karena produksinya tinggi. Namun ternyata pada penanaman kedua itu tidak lagi ditanam karena ternyata rasanya pulen. Nah itu, walaupun dia punya kemampuan yang lebih baik, tapi tidak diinginkan cita rasanya, atau tanaman padinya itu gabahnya tidak perah, gitu. Nasinya itu tidak perah ketika dimasak. Ya. Kalau pulen itu suku Jawa suka, tapi kalau orang Sumatera lebih suka misal ketika dicampurkan misal dengan rendang, ya, dengan rendang. Kalau rendang itu pakai pulen, ya rasanya mungkin kalau buat orang Jawa enak-enak saja, gitu ya. Gitu. Yang kedua yaitu memperluas keragaman genetik, ya. Nah, jadi dengan menyatukan sifat kedua induknya itu, maka kita memperoleh sifat yang baru, ya. Ketika kita yang menghilangkan, ini tidak dimiliki oleh yang lain. Misal, kadang kan penghilangan itu kan sesuka kita, jadi orang lain pun tidak berhak untuk merekomendasikan, misal. Ya kalau kita penghobi, maka ya yang menurut kita menarik, ya udah kita silakan. Nah, S1-nya itu menjadi tanaman yang baru dengan sifat bawaan dari induknya yang baru. Nah, sifat mana yang dominan? Nah, itu nanti akan kita seleksi lagi dari kedua induknya yang cocok dengan keinginan kita yang mana. Nah, di sini ada tipe persilangan. Nah, di sini berdasarkan pengelompokan tanaman. Berdasarkan pengelompokan tanaman, di sini dibagi menjadi 4 tipe, ya. Yang pertama yaitu intervarietal, ya. Nah, di intervarietal dia menyilangkan antar dua kultivar atau galur, ya, atau lebih ini, ya. Contoh, ini pada varietas gajah dan varietas kelinci pada tanaman Arachis hypogea, yaitu tanaman kacang tanah. Nah, tanaman kacang tanah. Nah, dia kultivarnya ini varietas gajah dan varietas kelinci. Nah, dari masing-masing punya kelebihan. Kalau yang varietas gajah, dia punya biji, ya, biji yang besar, tapi rasa kurang apa, kalau rasa itu kurang enak atau kurang gurih, gitu ya, dibandingkan dengan varietas kelinci yang memang
punya rasa yang lebih gurih dibandingkan varietas gajah. Kemudian yang kedua yaitu interspesifik. Dia yang berbeda itu adalah dua spesies berbeda dari genus yang sama. Ya, spesies beda dengan genus yang sama. Contoh ini pada tanaman Capsicum annum. Tanaman apa ini? Cabai apa? Cabai merah besar. Ya. Satunya Capsicum baccatum. Cabai yang ada di gunung. Apa? Yang seperti apel. Apa? Ya, paprika. Ya. Nah, ini mempunyai kita lihat fenotipnya saja sudah berbeda, ya kan? Si Capsicum baccatum ini tidak di semua pasaran ada, ya. Dia lebih ke menengah ke atas biasanya peminatnya, ya. Kalau Capsicum annum itu di pasar lokal pun ada. Nah, bagaimana hasilnya? Apakah dia nanti hasilnya lebih baik dari induknya atau lebih diminati atau tidak? Nah ini, ya, ini contoh. Kemudian yang ketiga intergenetik. Di sini tanaman antar tanaman dalam genus yang berbeda, keluarga yang sama. Nah ini contoh pada tanaman anggrek ini. Tanaman anggrek Somburkia, siapa itu? Mas apa pojok sana namanya? Mas Boni suka tanaman anggrek nggak Mas Boni? Suka Pak. Ini yang jenis seperti apa Mas? Kalau Cattleya tahu? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Iya. Nah, anggrek ini punya berbagai macam jenis yang pastinya yang pertama adalah bentuk dari bunganya itu sendiri yang diminati. Ya, nah, ini anggrek bulan, ya. Jadi anggrek bulan yang besar-besar itu ya. Nah, dia punya bentuk yang menarik, gitu ya. Nah, yang satunya punya bentuk yang berantakan, ya, punya bentuk yang berantakan, tapi estetis, gitu loh. Nah, jadi kalau ini kan kurang diminati, yang diminati kan anggrek bulan ya Mas. Nah ini ya anggrek bulan. Jadi ternyata anggrek-anggrek ini anggrek liar kalau kita bicara anggrek liar. Nah ketika disilangkan bagaimana hasilnya? Apakah hasilnya itu percampuran atau lebih menarik lagi daripada si anggrek liar ini? Nah ini nantinya apakah diminati oleh pasaran, ya. Kemudian yang keempat adalah introgresi. Di sini persilangan antar spesies yang bertujuan memindahkan satu atau beberapa gen saja dari ketua spesies liar, ya, ke spesies budidaya. Maksudnya bagian mana dari gennya itu, ya, yang kita butuhkan, gitu. Misal tanaman jagung manis ini kita contohkan. Tanaman jagung manis dia yang pastinya kan rasa, ya, rasa yang kita minati. Tapi ternyata tanaman ini tidak tahan terhadap gulai, ya, penyakit gulai ini ya. Nah ini, bagaimana memindahkan gennya saja, ya, ke harapannya gen tahan terhadap gula ini tidak, ya, ke tanaman jagung manis ini sehingga dia di alam dia dapat tumbuh dengan maksimal, ya, dengan produksi yang cukup tinggi, ya. Kemudian bentuk persilangan. Nah ini ada kurang lebih ada 6, ya, persilangan bentuk dari persilangan itu sendiri. Yang pertama persilangan tunggal atau biparental, ya. Yang kedua persilangan 3 arah atau three-way cross. Kemudian persilangan ganda, double cross. Kemudian persilangan majemuk, persilangan balik atau back cross, dan silang diarel.
Oke, nah ini kita di genetika ya, kita sudah belajar bagaimana persilangan tunggal, ya, yaitu melibatkan dua tetua, ya, dua tetua. Kita contohkan di sini ada parentalnya A dan B dengan sifat, misal ini kita beri tanda warna lah ya, warna ungu dengan warna kuning. Nah, F1-nya ya, dia memiliki dua sifat ya dari induk A dan induk B. Nah, itu. Jadi si anak ini sudah membawa sifatnya. Misal kita ini, kadang kita waktu masih bayi atau adik kita, ketika lahir pertama kali apa sih respon tetangga? Nah, respon tetangga lah, ini mirip siapa ya? Pasti itu, ya. Ini mirip siapa? Ya. Yang pertama, alhamdulillah sudah lahir. Yang pertama ditanya, laki-laki atau perempuan? Ya. Yang kedua, ini mirip bapaknya atau ibunya? Nah, ketika masih kecil, ya dia sudah punya nih sifat kedua induknya. Ketika masih kecil itu dipaksakan, ya, untuk mirip, ya, walaupun masih kecil itu kan masih bisa berubah. Nah, secara genetik ini, ya genotip belum bisa terlihat, tapi fenotipnya, ya, fenotipnya kan yang terlihat adalah fenotipnya. Nah, genotip ini nanti bisa terlihat itu dirasa ya. Kalau genotip itu dirasa, oh sifatnya pendiam gitu ya. Oh sifatnya ini nggak bisa diem nih gitu kan. Nah, ya. Kemudian oh mudah untuk fokus gitu. Dan yang satunya wah butuh waktu untuk bisa fokus. Nah itu diperoleh dari kedua induknya. Biasanya kadang anak laki-laki itu lebih mewarisi sifat dari ibunya. Nah, kalau anak perempuan lebih mewarisi sifat bapaknya. Ya kita lihat apakah faktor dominannya. Oke, yang kedua persilangan 3 arah. Nah, ini biasanya model ini yang kita gunakan untuk mendapatkan sifat hibrida, ya, yang tidak bisa diturunkan. Nah ini biasanya sifat ini kan kalau orang awam atau petani pinginnya hasilnya itu ya ditanam lagi, ya kan, biar mirip. Nah tapi ternyata produsennya itu punya cara yang unik gitu, untuk supaya petani itu tetap beli terus, tidak mengambil dari hasilnya ditanam lagi. Kalau model konvensional kan seperti itu ya, hasilnya tanam lagi, hasilnya tanam lagi. Ternyata ketika dari turunan terus diturunkan terus, dia memiliki kekurangan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan produksi tinggi itu berkurang, bentuk dan lain sebagainya akan berkurang. Kemudian persilangan ganda. Nah, ini lebih banyak lagi. Dia memiliki sifat ya yang tadi di sini dari yang pertama tadi kan silang tunggal. Nah ini hasilnya jadi ternyata dari indukan A dan B, kemudian C dan D nanti akan disilangkan kembali. Ini kan kita dapat F1-nya itu dia sifat AB kemudian CD itu disilangkan kembali. F1 disilangkan dengan F1-nya. Nah, itu yang dikatakan double cross. Kemudian di sini persilangan majemuk. Ini harapannya kalau ini kita lebih banyak mendapatkan sifat. Ya, ini orang-orang kolektor biasanya memanfaatkan model persilangan seperti ini. Dia akan seperti mengacak, ya, mana sih
Ini kemungkinan ini lebih banyak ya perbedaan-perbedaannya, sehingga si kolektor dapat satu sifat yang dia diambil, apakah sifat ini bisa konsisten, bisa bertahan ya. Kemudian silang balik. Nah, kalau yang silang balik ini dia biasanya kalau sifatnya sudah menurun, kemampuannya sudah menurun, biasanya yang keturunan keempat yang direkomendasikan ya untuk sampai terakhir. Nah, turunan kelima itu sudah tidak layak lagi. Nah, makanya kalau bisa dari turunan keempat itu di backcrosskan, disilangkan lagi dari cucunya itu cicit ya ke simbahnya ya, supaya mendapatkan sifat yang unggul kembali ya, sifat aslinya awalnya bisa kembali ya. Misal saudara beli ayam Bangkok ya, yang pertama kan super tuh ya, punya cincin ya, punya jalur, dia ini ada labelnya ya. Tapi ternyata ketika saudara turunkan kok sifatnya berubah. Nah, berarti kan ada kemunduran sifat. Nah, sehingga supaya seperti indukan yang saudara beli awal, makanya dilakukan persilangan balik untuk mendapatkan kualitas yang kembali yang lebih baik lagi, normal seperti awalnya. Nah, kemudian silang dialel. Di sini ada silangan dialel penuh, full dialel, kemudian persilangan dialel separuh atau setengah. Nah, di sini melibatkan sejumlah n tetua dalam semua kemungkinan persilangan. Ya, jadi jadi semua itu dari keturunannya itu semua dibagikan sifatnya ke turunannya. Oke, ini contohnya. Oke. Nah, kemudian penetapan ketua persilangan dapat didasarkan kepada secara konvensional ya. Secara konvensional, kemudian etnogeografi dan uji progeny. Kalau konvensional seperti biasa, yaitu pemulia mencari keunggulan dari varietas-varietas yang sudah unggul ya. Kemudian etnogeografi dia menyesuaikan dengan tempat. Misal kita di gunung ya, kita ambil dari dataran rendah gitu. Kemampuannya bagaimana. Kemudian uji progeny, di sini pemilihan tetua berdasarkan keragaman keturunannya. Berarti dari misal varietas A kita tanam banyak, kita cari yang paling bagus itu yang seperti apa, yang mana gitu ya. Nah, itu yang akan kita gunakan. Oke, itu. Kemudian hal yang perlu diperhatikan memilih tetua ya. Yang pertama memiliki karakter unggul ya. Kemudian salah satu atau keduanya juga mampu beradaptasi dengan baik, kemudian memiliki kekerabatan yang jauh, sehingga dia akan lebih mudah untuk mengeluarkan sifat-sifat baiknya. Kalau kekerabatannya dekat, maka sifat yang muncul itu sifat resesif atau sifat yang kurang baik. Oke. Ya, itu. Nah, seperti itu dari awal pemilihan tetua sampai tadi bagaimana proses untuk mendapatkan keturunan yang baik ya. Untuk mendapatkan keturunan yang baik, harapannya di materi ini teman-teman bisa
menentukan sendiri bagaimana sih saya akan mengujikan pada tanaman saya sendiri, misal di lahan atau di rumah ya. Jadi dengan proses ini harapannya saudara dapat memilih bagaimana induk yang tepat ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Cukup ya? Oke. Untuk pertemuan kali ini nanti sekiranya ada pertanyaan lagi, silakan kita bisa tidak hanya di ruangan, tapi kita juga bisa di luar ruangan. Apakah kita pada saat praktek atau kita saat kita sedang berada kegiatan di kebun. Gitu. Ya, cukup sekian. Demikian untuk materi kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.